Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to SMA International Istanbul Alfat. Saya Firda. Oke teman-teman, keseruan kali ini kita akan melihat dan mempelajari mata pelajaran dari sejarah, PKN, dan SBK yang ada di Museum Prabu Siliwangi. Penasaran dengan keseruan kali ini? Ikuti terus ya kegiatan kita hari ini. Oke teman-teman, Museum Prabu Siliwangi didirikan oleh Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Fajar Laksana, SSCQM MM PhD. Beliau merupakan keturunan ke-17 dari Prabu Siliwangi. Benda-benda di museum ini hampir 70% merupakan warisan dari keluarga besar Raden Sumawinata. Nah, beliau adalah kakek dari pendiri Museum Prabu Siliwangi ini. Beliau juga adalah keturunan ke-15 dari Prabu Siliwangi. Nah, di museum ini kita bisa melihat warisan-warisan seperti warisan budaya benda dan warisan budaya tak benda. Sehingga di Museum Prabu Siliwangi bukan hanya memperlihatkan warisan budaya benda saja yang dilihatkan di museum ini, tetapi juga warisan budaya tak benda seperti Nagotong Risung atau bisa kita sebut dengan Risung Ngamuk, Boles, bola lengan sena, dan ilmu bela diri silat, dan kemudian dikembangkan dan dipelihara dengan dibentuknya perguruan silat Sang Mangkudas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Nova Mesa. Saya di sini akan menjelaskan macam-macam arca dan macam-macam batu tulis prasasti. Oke, di sini ada arca tipe Valencia yang ada di Museum Prabu Siliwangi. Arca ini berbentuk raut wajah pria. Selanjutnya ada arca dua Repala, yaitu dewa penjaga pintu di candi atau di pura agama Hindu. Nah teman-teman, mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Sebenarnya masih banyak lagi yang belum saya dapat jelaskan. Kalau kalian penasaran, mungkin bisa lihat cuplikan video yang satu ini. Oke, halo teman-teman, aku Kansa. Di sini aku akan menjelaskan tentang sejarah umum kemerdekaan Republik Indonesia. Dan sekarang saya sendiri sedang berada di Museum Prabu Siliwangi. Museum Prabu Siliwangi ini bukan hanya tentang sejarah Prabu Siliwangi, akan tetapi di sini juga kita ada sejarah-sejarah tentang kemerdekaan Republik Indonesia. Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 yang diproklamasikan langsung oleh Bapak Insinyur Soekarno. Oke, di sini kita bisa lihat langsung. Di sini ada bendera pusaka Sangsaka merah putih yang ditandatangani oleh Bapak Soekarno di era perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Oke, dan juga ada bambu runcing. Bambu runcing ini adalah salah satu saksi bisu kemerdekaan Republik Indonesia, bagaimana pemuda-pemudi Indonesia berjuang untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Dan juga di sini ada buku yang ditulis langsung oleh Bapak Insinyur Soekarno yang berjudul tentang Di Bawah Bendera Revolusi. Dan di sini juga kita bisa lihat ada pasal ekonomi yang ditulis langsung oleh Bapak Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden pertama di negara Republik Indonesia. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan tentang kemerdekaan Republik Indonesia. Dan di Museum Prabu Siliwangi ini bukan hanya bendera dan ini saja, akan tetapi banyak juga bekas peninggalan sejarah pada masa kemerdekaan Republik Indonesia seperti koin, ada juga pedang, dan lain sebagainya yang akan dibahas oleh rekan saya. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Siti Rekasa, come back to you. Halo teman-teman, saya Gilang Ramadan. Kali ini saya akan menjelaskan beberapa benda-benda peninggalan sejarah VOC, peninggalan sejarah kemerdekaan, dan peninggalan benda-benda peninggalan sejarah pra-kemerdekaan. Yang pertama di sini kita lihat ada pedang-pedang peninggalan VOC gitu ya. Ada pistol dan granat batu zaman VOC. Selain benda-benda peninggalan sejarah VOC, ada juga benda-benda peninggalan kemerdekaan. Contohnya di sini ada
setrikaan areng atau setrikaan ayam jago. Nah, untuk yang masih punya berarti Anda legend. Nah, selain setrikaan ayam jago, di sini juga ada lampu kereta api dari Sukabumi gitu ya, dari stasiun Sukabumi pada tahun peninggalan tahun 1930. Dan di sini ada koin-koin yang digunakan pada masa pemerintahan VOC. Di sini ada koin-koin yang digunakan pada abad ke-17 dan abad ke-18. Selain itu ada juga koin-koin yang digunakan pasca kemerdekaan. Di sini ada koin yang digunakan pada tahun 1971, koin 1951. Selain koin-koin yang digunakan di Indonesia, ada juga koin-koin dari negara lain, contohnya dari negara Turki, Malaysia, dan lain sebagainya. Masih banyak lagi koin dan mata uang dari negara-negara lain. Nah, teman-teman, sekarang kita udah berada di dalam ruang sejarah Islam, di mana? Di Museum Prabu Siliwangi. Ada apa aja sih di dalamnya? Kita bisa lihat, di sini ada pedang-pedang bentuk Kesultanan Utsmani dari Turki. Juga ada pedang yang membatu di era Mesir kuno, teman-teman. Nah, yang bawahnya ini semacam teko, piring-piring, panci-panci, itu adalah barang-barang antik yang berasal dari Kesultanan Utsmani dari Turki. Nah, teman-teman, itu penjelasan pertama. Nah, sekarang kita ke penjelasan kedua, yaitu di sini ada prasasti batu ditulis dengan Arab Kofi yang diperoleh dari Turki. Kita ambil salah satu contoh dari batu prasasti. Ini berawalkan bacaan lafaz Bismillahirrahmanirrahim yang ditulis dengan Arab Kofi yang diperoleh dari Turki. Nah, teman-teman, ada cerita asik nih. Sebelum ada zamannya beduk, kalian pasti tahu di beberapa masjid suka ditaruh. Nah, teman-teman, pengganti beduk di era zaman sekarang pada abad 18 yaitu kohkol yang dibuat oleh Abah Baid. Nah, kohkol ini sering ditempatkan di beberapa masjid setempat, benda pengganti beduk. Nah, teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kalau kalian penasaran, ikuti terus cuplikan video kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, aku Sri. Di sini saya berada di Museum Sejarah Islam yang ada di Museum Prabu Siliwangi. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang peninggalan sejarah Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, di sini ada replika kaki telapak Nabi Muhammad SAW yang ada di Museum Prabu Siliwangi. Di sini juga ada Al-Quran Surah Muhammad yang ada di Museum Prabu Siliwangi. Di sini juga ada replika cincin bergambar telapak Nabi Muhammad SAW bertuliskan Muhammad Rasulullah. Di sini juga ada beberapa helaian rambut panjang. Insya Allah rambut sang ahli perang yakni Hadudana Nabiana Muhammad SAW. Nah, teman-teman, kenapa sih kita harus mempelajari sejarah? Bahwasanya sudah dijelaskan dalam Quran surat Al-Qamar ayat 4 dan 5 bahwasanya ketika kita mempelajari sejarah kita akan mendapatkan hikmah yang sempurna. Oke, teman-teman, mungkin itu saja dari saya. Saya Sri, mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, gimana nih keseruan kita hari ini? Tadi kita sudah melihat dan belajar tentang sejarah umum, sejarah Islam, sejarah Prabu Siliwangi, arca-arca kuno, dan peninggalan-peninggalan bersejarah lainnya. Saya harap kita sebagai anak bangsa bisa lebih menjaga dan melestarikan peninggalan-peninggalan budaya bersejarah. Oke teman-teman, semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat bagi kalian semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.